Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyeting power produk dari Asle ya, yang EV series ya sebenarnya. Ada EV 2500, ada 2600, ada 2800, ada 3000, ada EV 4000 dan ada EV 5000. Yang punya saya ini EV 2800 ya, atau 2 kali 800 watt ya. Jadi channel 1 800 watt, channel 2 800 watt, seperti itu ya. Nanti kita sama-sama belajar cara settingnya. Oke, sebelum video lanjut, untuk teman-teman agar like video ini, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, ini powernya sudah saya review kemarin. Kalau teman-teman belum nonton ya silahkan tonton dulu ya, agar teman-teman lebih tahu spek dan fitur-fitur yang ada di Asle EV 2800 ini ya. Teman-teman, kita sekarang beralih ke bagian belakang ya untuk settingnya. Oke teman-teman, tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini kalau power Asle yang EV series seperti ini semua ya. Ada crossovernya di sini ya. Di channel 1 ada crossover, di channel 2 juga ada crossover. Jadi kita tidak perlu menggunakan crossover tambahan lagi ya teman-teman, kalau menggunakan power seri yang EV seperti itu. Untuk input output ya sama seperti power pada umumnya. Ini sebelum kita setting perlu saya jelaskan dulu ya untuk crossovernya. Nah, di sini ada low cut, subwoofer dan off ya. Kalau stekannya kita di off kayak gini contohnya, kalau di off berarti suara yang masuk itu full range ya, suara sub, suara high, suara mid itu masuk semua kalau di off ya. Terus kalau di subwoofer ini yang masuk suara subwoofernya saja, suara mid dan high tidak masuk, seperti itu. Terus kalau low cut ini kebalikannya dari subwoofer ya. Kalau low cut ini berarti memangkas suara subnya, jadi yang masuk hanya high dan midnya, seperti itu. Low cut ini sama saja dengan low pass filter ya, LPF seperti itu ya. Jadi LPF sama low cut itu sama, gunanya untuk mengkat frekuensi subwoofer kayak gitu ya. Dan di sini ada frekuensi. Jadi kalau kita pakai sub, contohnya pakai low cut ya, ini pakai low cut. Contohnya kalau pakai low cut ini semakin kita putar ke kanan ya, ini suara bassnya semakin hilang kayak gitu teman ya. Jadi semakin frekuensinya kita semakin putar, semakin ditambah, untuk bassnya semakin hilang kayak gitu ya teman-teman penjelasannya. Kalau di subwoofer ya, kalau gini ya, ini channel 1 di subwoofer ya. Kalau semakin ditambah frekuensinya, untuk karakter low-nya semakin berkurang. Jadi kalau teman-teman mau subwoofer yang jeduk ini ya ditambah terus sampai titik dimana teman-teman suka dengan suaranya kayak gitu. Kalau saya ini di kisaran 100 lah ya. Nah kalau ini semakin kurang, contohnya di 50 atau 25, karakter low-nya semakin gimana ya, suaranya itu suara yang menggerung gitulah, gitu, suara yang menggerung ya. Kalau suara jeduk itu ya
gini di frekuensi antara 100 sampai 150 itu suara subwoofer yang jeduk kayak gitu. Terus di sini ada YS prosesor, ini saya on kan, ini untuk prosesoring dari powernya itu sendiri. Kalau teman-teman sukanya yang off ya silahkan, kalau saya ini sukanya yang di on saja kayak gitu teman ya. Nah untuk settingan di sini punya saya ini untuk channel 1 saya pakai subwoofer ya, suara subwoofer, dan untuk channel 2 ini saya gunakan sebagai vokal kayak gitu teman ya. Makanya dari channel 1 ini saya di sub ya, cetekannya ini di sub, dan di channel 2 di low cut seperti itu. Jadi yang channel 1 buat sub, channel 2 buat vokalnya. Nah kalau mungkin kalau teman-teman mau pakai sub semua bisa, nah ini tinggal di cetekan di subwoofer semua. Kalau teman-teman mau menggunakan power ini sebagai sub semua di channelnya kayak gitu. Nah terus kalau teman-teman mau pakai buat vokal semua bisa. Nah teman-teman bisa letakkan steker di off kayak gini contohnya ya, di off. Nah ini menjadi vokal semua teman ya, jadi vokal semua, atau mungkin bisa diletakkan di low cut seperti ini juga bisa, tinggal sesuaikan frekuensi saja. Itu kalau teman-teman mau menggunakan sebagai vokal semua di channel 1 dan channel 2 gitu teman ya, paham ya. Nah kalau belum paham ya di setel ulang lagi videonya kayak gitu. Dan di sini saya jelaskan dikit, ini ada stereo, bridge, dan paralel buat pemula yang belum tahu ya, saya jelaskan. Untuk stereo ini mode yang standar ya, jadi channel 1 dan channel 2 hidup. Untuk pengaturannya channel 1 sendiri, channel 2 sendiri ya, untuk volume yang di depan itu. Terus kalau mode paralel kayak gini contohnya. Kalau mode paralel kita cukup satu input untuk menghidupkan dua channelnya. Contohnya ini di channel 1 ya, pakai input di channel 1, otomatis untuk channel nomor 2 juga hidup. Untuk outputnya sama, pakai ini bisa, pakai ini juga bisa, standar seperti itu. Dan pengaturannya di channel 1 kayak gitu ya, kalau di mode paralel. Kalau mode bridge ini penggabungan antara channel 1 dan channel 2. Inputnya cukup satu ya, untuk inputnya di channel 1 mungkin kayak gitu. Untuk outputnya speakernya ini jangan di speaker ini ya, jangan di sini, ataupun jangan di yang hitam merah ini, tapi yang di merah sama merah ini teman ya. Ini di sini mode bridge, untuk output speakernya di sini. Tulisannya ada di belakang sini ya, di bawah sini. Jadi untuk minus ya, minnya yang ini, plusnya yang ini. Jadi yang plus ini channel 2, minnya channel 1. Ini kalau yang teman-teman pakai mode bridge ya. Sedikit saran, kalau mau merubah dari stereo atau paralel atau bridge, usahakan powernya dimatiin dulu seperti itu ya. Sudah jelas ya untuk di pengaturan sini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja kayak gitu. Mungkin sekarang tinggal kita instalasi ya teman ya. Instalasi ini ada dua kabel ya, ini dari mixer, ini yang dari R ya. R nya saya masukkan ke channel 2, ini buat vokal, tinggal masukkan saja. Ini untuk channel 1 untuk saya pakai sub ya, yang L nya dari mixer output masuk ke power. Jadi ini saya langsung ya dari mixer langsung ke power teman. Untuk output speakernya jangan lupa ya, untuk yang vokal ini yang bagian sini ya, vokal speakernya juga harus yang speaker yang vokal teman ya, jangan yang subwoofer ya. Karena itu kalau teman-teman menggunakan speaker subwoofer
pasti tidak akan berbunyi dengan bagus ya. Jadi kalau mau pakai sub ya speakernya juga harus yang subwoofer kayak gitu, yang apa namanya, speknya yang bisa subwoofer. Kalau yang mid juga harus yang mid. Kalau subwoofer dipakai mid enggak bagus, kalau speaker mid dipakai subwoofer juga tidak bagus. Jadi sesuaikan kegunaan speaker teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, instalasinya cukup kayak gini ya. Ini yang kanan buat sub, ini buat middle ya. Channel 1 buat sub, channel 2 buat middle. Ya, instalasinya seperti ini teman ya. Untuk instalasinya, nah ini saya jauhkan dikit. Nah, ini dari mixer ya, yang L masuk channel 1, yang R nya masuk channel 2 kayak gitu teman ya. Instalasinya sangat mudah sekali. Oke, kita sekarang cek sound teman ya. Ya, ini R vokal, terus L nya ini saya pakai buat subwoofer. Nah itu ya, kalau teman-teman pakai headset pasti kedengaran. Kalau subwoofer didengarkan pakai handphone ya suaranya kurang kedengaran sih teman di situ. Jadi ya jelas ya, ini pakai 2W, jadi yang R ini vokal, L nya ini subwoofer. Udah gitu temen ya, untuk cara settingnya sangat mudah sekali dimengerti ya. Mungkin buat pemula yang belum paham, silahkan tonton lagi dari awal ya videonya biar tidak gagal paham kayak gitu. Oke ya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja, pasti akan saya jawab dulunya ya. Jadi videonya cukup segini aja ya, checkdownnya nggak usah lama-lama, yang penting cara settingnya itu sudah jelas kayak gitu teman ya. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.